Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian, hari ini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis parasitisme. Nah, adapun tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan saat melakukan praktikum adalah alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Simbiosis mengacu pada interaksi antara dua organisme dari spesies yang berbeda. Dalam parasitisme, satu organisme yang disebut parasit akan mendapatkan keuntungan, sementara yang lain, yaitu inangnya, akan dirugikan. Parasit menghilangkan nutrisi penting bagi inangnya yang dapat menyebabkan malnutrisi dan melemahkan kesehatan inang. Infeksi oleh parasit dapat menyebabkan berbagai penyakit dan dalam kasus yang parah dapat mengakibatkan kematian. Berbagai bentuk parasitisme yang berbeda termasuk parasit eksternal seperti kutu dan parasit internal seperti cacing. Setiap spesies memiliki interaksi yang berbeda dengan inangnya. Prosedur pengamatan yang saya lakukan adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua pergi ke tempat sekitar seperti kebun, yang ketiga identifikasi simbiosis parasitisme yang terjadi pada hewan ataupun tumbuhan dan yang lainnya. Yang keempat, tulislah hasil identifikasi pada lembar kerja. Yang kelima, analisis makhluk mana yang dirugikan dan makhluk mana yang diuntungkan. Selanjutnya, jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi dan catat kembali pada lembar kerja. Jadi yang pertama ini adalah kutu hewan. Jenis makhluk yang dirugikan adalah anjing dan yang diuntungkan adalah kutu. Jenis kerugiannya adalah menjadi iritasi dan gatal, dan juga jenis keuntungannya yaitu bagi kutu mendapatkan sumber makanan dengan menghisap darah pada hewan. Ini adalah kutu daun dalam daun Kamboja. Jenis makhluk yang dirugikan adalah pohon Kamboja, dan jenis kerugiannya adalah daun menguning dan belenggu. Untuk jenis makhluk yang diuntungkan adalah kutu daun, dengan jenis keuntungan mendapatkan sumber makanan yang melimpah dengan cara hinggap di bawah-bawah batang daun. Ini adalah kutu putih atau milibak pada daun gelombang cinta. Jenis makhluk yang dirugikan adalah daun gelombang cinta dengan kerugian menyebabkan daun rontok dan layu. Jenis makhluk hidup yang diuntungkan adalah serangga milibak. Jenis keuntungannya adalah mendapatkan sumber nutrisi dan dapat berkembang biak secara cepat dalam jaringan tanaman yang terinfeksi. Hasil yang saya peroleh dari praktikum yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, kutu daun pada pohon Kamboja, yaitu kerusakan tanaman dalam kutu daun di bunga atau daun Kamboja menyebabkan adanya bercak kuning pada di bawah daun Kamboja. Beberapa daun tampak kering dan mulai rontok. Nah, kutu daun sering ditemukan dalam koloni besar yang memperparah kerusakan yang terjadi pada tanaman. Pertumbuhan Kamboja menjadi terhambat dan pembungaan dapat berkurang karena kurangnya hasil fotosintesis. Kedua adalah kutu hewan pada anjing. Kutu yang telah diamati bergerak melalui bulu-bulu anjing dan menyebabkan rasa gatal pada anjing. Anjing menunjukkan perilaku seperti menggaruk, menggigit di area yang terinfeksi, dan mungkin mengalami iritasi. Nah, kutu dapat menularkan penyakit seperti dermatitis dan infeksi parasit lainnya sehingga dapat memperparah kondisi anjing. Ketiga adalah kutu putih atau milibak yang saya temukan pada tanaman gelombang cinta. Nah, hasil pengamatan yang saya lakukan adalah adanya bercak putih pada daun. Itu merupakan kutu putih pada daun atau yang disebut dengan milibak. Kutu putih menghisap cairan tanaman yang dapat melemahkan tanaman dan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Kutu putih menyerang berbagai jenis tanaman, baik yang berbunga, sayuran maupun tanam hias, seperti tanaman gelombang cinta yang saya amati. Beberapa tanaman yang sering terinfeksi termasuk tomat, anggrek, dan tanaman hias atau daun tanaman hias yaitu gelombang cinta. Pun kesimpulan yang saya paparkan dari hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap
simbiosis parasitisme, yaitu saya lakukan kepada anjing, yaitu kutu anjing sebagai pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan adalah anjing. Yang kedua adalah daun Kamboja sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan adalah kutu daun. Yang ketiga adalah daun gelombang cinta sebagai pihak yang dirugikan, dan juga pihak yang diuntungkan adalah kutu putih atau mealybugs. Itu adalah simbiosis parasitisme, adalah bentuk interaksi biologis di mana satu organisme parasit mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya atau inangnya biasanya mengalami kerugian. Dampak negatif pada inang, parasit dapat menyebabkan kerusakan fisik, menurunkan kesehatan, dan bahkan mengancam kehidupan inangnya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan, reproduksi, perkembangbiakan, dan lain-lain. Yang kedua adalah keuntungan bagi parasit, yaitu adalah mendapatkan akses ke sumber makanan dan lingkungan yang aman untuk berkembang biak. Yang ketiga, peran dalam ekosistem. Meskipun sering dianggap merugikan, parasit juga berperan dalam mengatur populasi inang dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat adalah pentingnya pengelolaan. Memahami dan mengelola hubungan parasitisme sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan hewan, serta untuk menjaga keberlanjutan dalam pertanian dan ekosistem secara keseluruhan. Secara keseluruhan, simbiosis parasitisme adalah interaksi yang kompleks yang dapat memiliki efek jangkauan, memerlukan perhatian dan strategi pengelolaan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya. Sekian yang bisa dapat saya paparkan dari hasil penelitian tentang simbiosis parasitisme yang sudah saya lakukan di lingkungan sekitar saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun ada salah-salah dalam saya melakukan tugas ini, dan saya ucapkan terima kasih.